Polda Jawa Tengah memutasi AKBP Basuki dari jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Pengendalian Massa Direktorat Samapta dalam rangka pemeriksaan. Sementara kuasa hukum keluarga korban mendesak pemecatan AKBP Basuki karena terbukti ada unsur kelalaian dan tidak memberikan pertolongan saat korban sakit hingga ditemukan meninggal. Usai mendatangi Polda Jawa Tengah, kuasa hukum keluarga korban Zainal Abidin Petir mengungkapkan kemungkinan AKBP Basuki jadi tersangka dalam kasus meninggalnya Dwinanda Lincia Levi, dosen Universitas 17 Agustus Untak Semarang. Dari hasil olah TKP serta pemeriksaan CCTV dan beberapa saksi, terungkap AKBP Basuki lalai hingga korban meninggal dunia dan baru melaporkan pada siang hari. Ketika apakah itu sudah meninggal atau dunia atau belum, kelihatannya sudah meninggal dunia. Dia berkali-kali keluar masuk kamar, keluar masuk kamar lebih dari 5 kali. Artinya dia kondisi panik, tapi tidak mengabarkan, tidak menyampaikan kepada mestinya kan menyampaikan kepada polisi ada kematian, biar ada pertolongan pertama lah ya, tapi dia tidak menyampaikan. Dan saya yakini nanti AKBP B itu akan dipecat atau PTDH. Jadi pemberhentian dengan tidak hormat. Saya yakini gitu. Itu kan menurut keyakinan saya. Semoga saja tidak meleset. Polda Jawa Tengah memutasi AKBP Basuki dari jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Pengendalian Massa Direktorat Samapta dalam rangka pemeriksaan. Mutasi ini merupakan imbas dari kasus meninggalnya dosen Levi. Sejak tanggal 21 November yang lalu sudah dimutasikan menjadi Pamen Yanma Polda Jawa Tengah dalam rangka pemeriksaan. Dan saat ini Bitpropam sedang melakukan proses perbalisan terhadap berkas tersebut dan dalam waktu dekat akan segera dilakukan sidang kode etik yang bersangkutan. Sementara tim advokasi Untak Semarang Edi Pranoto bilang ada banyak potongan peristiwa yang belum bisa dijelaskan polisi. Salah satunya rentang waktu 9 jam dari informasi meninggalnya dosen Levi yang baru diterima pihak kampus. Padahal korban ditemukan meninggal beberapa jam sebelumnya. Gak ada potongan-potongan peristiwa yang belum ada penjelasan. Misalnya yang paling mudah untuk dipahami dan harus dipertanyakan adalah yang kami pertanyakan adalah rentang waktu dari AKBP B yang kemudian kena patsus itu dari jam 05.30 sampai dengan kemudian Inafis datang, kemudian kami justru mendapat informasi dari pihak lain, bukan dari pihak yang berwenang. Ini bagian-bagian yang kemudian kami ditugaskan untuk itu, Mas. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mendorong polisi lebih cepat mengungkap kasus ini. Namun, jangan sampai menutup fakta-fakta yang belum tergali. Ketika pun itu diterapkan, kalau faktanya tidak sesuai, ya berarti kan unsurnya tidak terpenuhi. Bisa jadi ada fakta lain. Nah, fakta lain itu kan melalui keterangan saksi, melalui pemeriksaan forensik terkait dengan analisis digital forensik CCTV, terkait dengan hasil otopsinya, itu kan harus dibuat garis koherensi yang kuat, apakah memang unsurnya kelalaian atau ada yang lain atau bukan peristiwa pidana, termasuk apakah ada ringkasan rekaman medis almarhum. Intinya kronologi peristiwanya ini kan harus benar tergambarkan fakta-faktanya. Korban Dwinanda Lincia Levi ditemukan meninggal di sebuah kostel pada 17 November yang lalu. AKBP Basuki menjadi orang pertama yang melapor ke Polsek Gajah Mungkur. Saat ini, AKBP Basuki sudah menerima sanksi penempatan khusus selama 20 hari. Tim Liputan, Kompas TV.